Jadi ada pertanyaan dari subscriber. Iya. Kok bangga sih Mbak Delvi jadi pelakor? Ya karena hidup itu adalah pilihan. Betul nggak? Siapapun berhak memilih. Iya, siapapun berhak memilih. Kalau aku ditanya, kamu kawin sama orang Arab karena harta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oh ya sahabat, untuk vlog kali ini saya di sini ada di kediamannya Mbak Delvi lagi ya sahabat ya. Iya, selamat datang Papa Hasan Family. Datang lagi sini, alhamdulillah akunya udah beres-beres tadi, udah mandi, udah segeran ya. Dan terima kasih sudah selalu disambut. Dan kali ini Papa Hasan sendiri ya. Dan di vlog kali ini karena Mbak Delvi sudah tidak asing lagi mungkin di vlognya Papa Hasan Family. Iya ya, karena banyak banget ya vlog-vlognya ya. Alhamdulillah. Dan Mbak Delvi memang orangnya memang mau sharing-sharing ke teman-teman yang ada di Arab Saudi ataupun di Indonesia ya Mbak Delvi. Iya, di mana aja yang mudah-mudahan sharing kita tuh bisa bermanfaat buat orang di sana gitu. Dan mungkin juga bisa diambil baiknya. Kalau memang itu ada buruknya mungkin kita bisa buang ya Mbak Delvi. Jadi ambil baiknya aja ya sahabat ya. Jadi di vlog kali ini saya itu mau ngobrol, sebenarnya sih ngobrol santai aja. Nggak terlalu tegang-tegang kayak gitu. Nggak formil. Iya. Jadi di sini itu saya mau ngebahas tentang istri kedua atau yang kalau di zaman sekarang mungkin sudah dikasih nama pelakor ya. Iya. Jadi kita mau buka-bukaan ya Mbak Delvi ya. Iya. Dan sekarang kebetulan lagi ada sinetron Layangan Putus. Ada pelakor-pelakornya. Jadi lagi viral. Layangan Pegat. Jadi mau saya ungkap di sini juga ya Mbak Delvi. Iya, Mau saya tanya-tanya ke Mbak Delvi dan mungkin juga ada pertanyaan dari para subscriber juga ya. Iya, boleh. Insyaallah nanti mungkin bisa ya untuk sharing sama teman-teman semua di sana yang pastinya subrek-subreknya Papa Hasan Family. Ini emang lagi viral banget ya. Saya tuh sudah merasakan layangan pakusut, layangan putus, pegat sampai nyangsang di genteng. Oke sahabat ya, kita bisa langsung tanya dan bisa langsung ngedenger sendiri dari Mbak Delvi. Oke Mbak Delvi ya, sekarang mau langsung aja tanya. Boleh. Ini tadi kan di vlog pertama, tadi Mbak Delvi lagi nge-yoga-yoga kayak gitu. Iya bener, aku tuh nggak tahu mau Papa Hasan Family tuh biasanya tuh datangnya kan sudah Isya gitu. Tapi aku lagi nanggung, tapi nggak apa-apa sih, it's okay. Karena lagi alhamdulillah saya tadi dari kerjaan memang langsung niatnya udah kesini. Karena lumayan rumahnya deket deh. Iya, jadi ini Mbak Delvi ya. Sekarang itu pas kalau zaman dulu mungkin istri kedua atau istri ketiga. Betul. Kalau sekarang sudah mulai jadi pelakor-pelakor kayak gitu. Dan kebetulan Mbak Delvi sekarang itu ya, saya itu lihat ada pertanyaan, mohon maaf ya karena saya itu orangnya pelupa. Jadi ada pertanyaan dari subscriber. Kok bangga sih Mbak Delvi jadi pelakor atau istri kedua? Kalau aku dibilang bangga, harus ya bangga sama diri sendiri, tapi buat yang positif. Nah, untuk masalah pelakor apa yang lain-lainnya nggak usah digubris ya, karena itu kita tuh berbeda jalan, berbeda nasib ya. Kalau saya bangga, ya bangga karena apa? Tidak semua yang namanya istri siri, apa istri kedua, ketiga, keempat diketahui sama keluarga ya. Itu kan kebanyakan diam-diam. Maaf banget ya, maaf banget, ada istri simpanan. Hanya tahu di keluarga wanita saja. Keluarga laki-laki tidak tahu, bahkan istrinya pun tidak tahu. Dan aku di sini sebelum nikah semua keluarganya tahu. Jadi saya harus bangga. Buat saya pribadi sendiri, saya bangga. Saya tidak merusak rumah tangga orang, tapi saya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi istri yang kedua. Seperti itu. Tapi ini Mbak Delvi ini hubungannya Mbak Delvi dengan si Ahmad ya, sang suami ini bisa dibilang pelakor atau bisa dikasih nama apa? Kalau aku jangankan pelakor ya,
orang bilang aku nikah siri aja, maaf banget suami aku tidak terima. Mm-mm. Karena yang namanya nikah siri itu nikah yang diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga, anak, istri, apalagi family besar. Mm-mm. Nah, sedangkan suami saya mengetahui semuanya bahwa saya tuh dijadikan istri yang kedua. Istri yang kedua. Jadi suami tidak menerima. Kalau dibilang istri yang kedua, dan ini mungkin ya, Iya. mungkin kalau seperti Mbak Delvi bisa kalau mau dibanggakan ya oke-oke aja ya. Iya, harus aku bangga Karena- sama diri sendiri karena saya tidak merusak hubungan orang lain. Kebanyakan yang namanya pelakor itu, ini cewek harus menceraikan istri yang pertama. Nah, seperti mungkin itu. itu bisa dibilang pelakor. Dia pelakor, ya pencuri Suami lelaki orang, apa Iya. suami orang. Tapi kalau saya tidak, saya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri yang kedua. Dan ini tidak melanggar hukum. Ingat ya, ini tidak melanggar hukum. Karena di agama kita ini dibolehkan laki-laki menikah 4 loh. Ya, 4. Saya baru nomor 2. Nomor 2. Ya. Tapi kalau ada nomor 3 Oh, gimana? saya mundur. Ya itulah perempuan ya Mbak Delvi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya terbuka sama suami. Kalau emang dia mau mencari lagi, saya mundur. Jadi terus terang lebih baik Iya. daripada kita berpunya masalah di belakang Iya, seperti iya. itu. Nah, ini lagi Mbak Delvi kan cerita yang ada di vlognya Mama Farid juga, atau ada juga di vlognya Fitri Adenava ya Iya. kemarin. Kalau Mbak Delvi ini kenapa tidak mau disebut pelakor? Karena istri yang tua melamar sendiri ya Iya, ke Indonesia, nomor 1. Nah, ini tanggapannya Mbak Delvi tentang istri yang pertama melamar ke Indonesia. Kalau menurut aku sih itu lelaki gentleman ya. Yang pertama buat suami aku, dia laki-laki banget, dia berani. Tidak semua laki-laki berani seperti itu, jarang banget. Dan terbukti waktu pertama suami saya tuh mau menikahi saya dengan catatan diketahui dengan semua keluarganya tahu, kakak-kakaknya tahu, sampai mertua pun waktu itu masih ada ya, sekarang alhamdulillah udah nggak ada, tahu. Dan suami aku itu udah emang keturunan kali ya, bapaknya juga sama 2, kakeknya juga 2 gitu, juga dianya juga ke generasi yang kedua. Juga jadi terus seperti itu. Dan mungkin juga bisa digarisbawahi karena memang orang Saudi bukan, mungkin sekitar 50%, Iya. memang kebanyakan yang 2 atau 3. Iya. Tapi mereka mampu. Iya, harus mampu kan. Aku waktu di vlog yang pertama sama Ahmadnya ya, kan harus mampu semuanya. Iya betul, di vlognya Fitri Adenava. Yang itu kan harus mampu, bukan mampu buat nafsu aja kan, harus materinya yang pasti kan adil. Suami itu. aku bilang adilnya tuh yang harus benar. Itu kunci pertama. Iya, kunci pertamanya. Dan jarang-jarang ya seperti itu. Iya, betul. Kalau menurut aku sih ya, Ahmad pernah bilang kalau orang Arab suka banget nikah itu kan halal ya. Halal. Ya, kalau menikah itu halal. Ya, menikah ibarat katanya kalau nggak ada nasib cerai, menikah lagi itu halal. Daripada istri 1 ada pacaran 10. Nah, Anda mau pilih yang mana? itu yang haram. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu lebih terhina lagi. Iya. Sepertinya istri saya 1, nggak tahu Anda sebagai istri punya luar. pacar berapa, Iya, gitu kan? di luar sana. Kalau saya mending terbuka sama suami. Iya. Nah, ini juga ya tentang istri. Istri kan melamar ke Indonesia. Pendapatnya Mbak Delvi yang sampai dilamar ke Indonesia ini bukan masalah suami ya, bukan tentang suami, tapi tentang istri pertama. Istri pertama dengan hati yang mulia, dengan hati yang sabar juga bisa ngelamar Mbak Delvi ke Indonesia. Itu apa yang Mbak Delvi rasakan? Kaget ya. Kaget. Maksudnya nggak ada deh. Mungkin aku 1001 kali ya ketemu sama perempuan seperti itu. Saya aja sendiri merasakan ya Mama Farid ya. Kalau saya jadi dia nggak akan bisa. Nggak akan kuat. Kecuali mungkin ada kekurangan, tapi kan dia nggak ada kekurangan. Anak ada, sehat iya. Apa coba? Cantik iya, cantik karena dia cewek. Iya betul. Aku nggak pernah merendahkan siapapun. Istrinya Ahmad, aku nggak pernah merendahkan dia. Aku harus menyanjung dia. Betul. Karena nggak ada hati yang
semulia dia. Iya, Menurut saya ya. mulia ya. Nggak ada. Saya pun nggak bisa. Kalau toh Ahmad gak ada nasib sama saya, dia mau menikah lagi yang ketiga, saya mundur. Karena Nggak bisa. memuliakan Nggak hatinya bisa. seperti beliau ya. Nggak bisa. Seperti istri Iya. pertama. Tapi untuk selama ini alhamdulillah ya masih di posisi yang aman. Pernah nggak kepikiran Mbak Delvi, intinya itu kasihan sama istri yang tua Oh kayak iya, gitu? Pernah? iya, sering. Aku merasakan karena ada nasihat ya dari papa aku. Jadi selalu terngiang di telinga itu kalau apapun itu ya, sebelum kita cubit orang, cubit dulu diri sendiri. Sakit nggak? Nah itu. Aku merasakan jadi istri yang pertama seperti dia, gitu kan? Aku ngerasain loh. Aku nggak mau menari-nari di atas penderitaan istrinya. Aku tidak sama sekali. Ini pas baru ketemu Mbak Delvi ya dengan istri yang pertama. Iya. Sebelumnya Mbak Delvi itu ada komunikasi sama Nggak istri? Nggak ada. Nggak ada. Aku pertama ketemu tuh di apartemen di Bandung karena aku yang urusin semuanya. Karena kan waktu itu pertamanya turun di Bandung kan. Aku ngurusin di apartemen, aku ketemu sama istrinya waktu itu kan masih pakai Sheila ya. Aku juga berpenampilan yang sopan, gitu sopan. kan ya. Aku cium tangan dia gitu, tapi dia mungkin udah ini tahu Udah gitu. tahu. Ya seperti ya berjalan lah seperti itu. Aku jalan-jalan kemana-mana sama anak dia, aku berenang sama anak-anak dia yang waktu masih kecil-kecil gitu kan. Ya berjalannya waktu gitu kan, aku mengenal istrinya tuh 1 bulan di Indonesia. Nah setelah 1 bulan dia pulang ke Saudi, baru aku menikah. Jadi sudah sama-sama nyaman. Ya, jadi dia udah tahu aku dan aku udah tahu dia gitu. Dan anak-anaknya pun selama aku pertama aku nikah gitu kan ya, aku tanya sama anak yang perempuan, biasanya kan kalau perempuan sensitif ya. Aku tanya sama anak yang perempuan, gimana sih perasaannya bapak kamu nikah lagi? Dia bilang nggak apa-apa, halal. Karena bapak memang udah mau. Kalau di Arab itu nggak apa-apa. Aku tanya dulu sama anak yang laki-laki, di sekolah kamu ada nggak sih anak yang istri kedua? Banyak. Iya memang Banyak katanya. Malahan ada satu kelas adik kakak. Ada iya. Beda mama. Beda Beda mama katanya ada. Aku banyak banget tanya sama anak-anak suami aku. Kamu nggak apa-apa, kamu nggak marah? Dia bilang nggak marah. Ya, mungkin. Kenapa? Nggak ada yang pertanyaan kayak di Indonesia benci apa gimana? Iya, nggak ada. itu mah pelakor ini nggak ada. Nggak ada. Karena gimana pun ngedidiknya ya, maksudnya memberi nasihat dan saran suami aku kepada keluarganya. Jadi orang Saudi itu lebih banyaknya pamit. Iya. Jadi ada akhlak. Iya. mau seperti mau itu. mau punya istri 2 juga ada akhlak gitu. Dan alhamdulillah anak-anaknya pun pada sopan ya. Kalau aku butuh apa gitu di rumah, kekurangan apa, sepertinya Ahmad tinggal telepon anaknya, langsung dibeliin, langsung dianterin di depan pintu. Dia cuman ketok udah. Iya, yang kemarin saya juga lihat sendiri waktu saya main ke sini, Iya. cuman nggak ngevlog, cuman di bawah aja itu aku lihat Iya. anaknya ini semuanya Jadi ada di bawah. nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu beda cerita dengan namanya pelakor apa segala macam, itu beda banget gitu. Jadi kita mungkin bisa yang nonton vlog saya atau yang nonton vlognya Fitri Adenava yang ngomongin masalah istri kedua atau ketiga seperti itu, mungkin di posisi Mbak Delvi bisa dinamakan bukan pelakor ya, Bukan pelakor. cuman istri kedua yang halal yang diridhoi oleh istrinya. Iya. Dan mungkin juga Mbak Delvi juga mungkin nggak mau juga sih punya nasib seperti ini ya. Iya, siapa sih kalau dipikir-pikir ya, siapa sih yang mau jadi istri yang kedua? Nah, Tapi kan gimana kita mensyukurinya? Ini udah jalan dan takdir, qadratullah dari Allah. karena memang sudah ditakdirkan. Kita harus terima loh. Kita harus terima. Mungkin ini yang terbaik, dan aku setiap hari itu selalu belajar apapun yang terjadi di dalam hidup aku ini, itu yang terbaik yang Allah kasih buat aku. Jangan menolak, jangan mengeluh. Ini tuh yang terbaik loh. Iya kan? Aku kalau dipikir lagi, mungkin kalau aku jadi istri yang pertama lagi, ya nanti kayak yang kemarin-kemarin,
Oh, jadi Pacarannya ada 10 selusin, sekodi gitu kan. Oh, Lebih parah. Ini bisa diungkap. Yang kemarin-kemarin itu bagaimana biar subscribernya Bapak Hasan itu biar bisa. Iya, maksudnya aku kan udah pernah kalau trauma ya masih ya sampai sekarang juga. Karena aku menemani X1 itu bukan setahun 2 tahun gitu kan. Aku menemani itu dari zero, bener-bener dari zero. Ini yang suami pertama ya. Suami yang pertama gitu kan. Sampai di titik akhir begitu dia udah ada derajat, ada pangkatnya, dia langsung tendang aku. Wah, itu bukan orang Saudi loh yang nendang, tapi Orang Indonesia. orang Indonesia. Nggak jamin. Jadi kita jangan bedakan antara Saudi ataupun Indonesia ya. Iya. Nggak Indonesia, nggak Saudi. Kalau memang udah sifatnya atau akhlaknya memang sudah nggak baik, Iya. ya memang akan seperti itu. Iya, itu kan udah pernah di cerita kelam aku kan. Aku udah pernah melewati fase-fase yang begitu berat. Tapi Allah kasih sama aku tuh mampu, aku bisa gitu kan. Dan alhamdulillah ini hasil dari aku. Aku pernah loh ucapan itu doa ya. Aku tersakiti, terzolimi, pokoknya terpuruk aja di hidup aku. Berapa tahun yang lalu, aku nggak mau mengingatkan lagi. Aku menemani suami aku dari nol, bener-bener dari nol kayak pom bensin. Kayak pom bensin dari nol ya Bu. Dari nol ya Bu ya. Sampai ke atas, meroket sampai menggapai bintang mungkin sebentar lagi. Ya kan? Dulu itu emang aku pernah menemani X1 itu waktu belum PNS ya, waktu masih honorer gitu kan. Nah setelah honorer baru aku ditendang gitu kan. Setelah jadi PNS. Setelah jadi PNS tidak dimasukkan, padahal aku yang menemaninya gitu kan. Ya tapi kan itu yang terbaik buat aku. Allah yang kasih yang terbaik. Ada walaupun rencana lain. berat, walaupun sakit, aku capek nemenin. Tapi ya kalau udah kita ikhlasin semuanya pasti Allah ganti. Dan ini hasilnya. Dan aku selalu bilang, berdoa sama Allah, ya Allah kalau bisa minta ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama itu. Yang keduanya, kalau bisa ya Allah, aku selalu bilang sama Allah tuh, aku selalu curhat sama Allah. Kalau bisa ya Allah, aku nggak mau punya suami yang dari nol lagi. Aku pengen punya suami yang udah sukses aja. Yang aku, sudah kaya, yang udah mapan, yang udah berkecukupan. Itu kan semuanya walau alam ya. Aku nggak tahu. Maksud aku mau kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak gitu. Maksudnya yang normal-normal aja deh. Tapi Allah mengabulkannya. Iya betul. Seperti ini, tapi harus ada yang aku rintangannya jadi istri yang kedua. Ya aku terima. Gitu kan? Ya karena hidup itu adalah pilihan. Betul nggak? Siapapun berhak memilih. Iya, siapapun berhak memilih. Kalau aku ditanya, kamu kawin sama orang Arab karena harta? Oh salah. Saya nggak tahu dulu Ahmad siapa. Iya betul. Nggak tahu yang namanya marganya apa, kerjaannya apa, aku nggak tahu. Nah, ngomong-ngomong masalah marga, sahabat ya, kita lanjut ke part yang ketiga. Kedua, Ketiga, insya Allah. Oke, semoga bermanfaat obrolan kita. Jadi jangan pandang seseorang itu dari sebelah mata. Jangan pandang seseorang itu dari penampilannya saja. Dan jangan pandang dari pergaulannya saja. Karena mungkin di balik itu semua ada hikmahnya. Dan perjalanannya Mbak Delvi bukan langsung 100% oke. Bukan instan kayak mie instan. Ya, harus ada prosesnya. Jadi semoga vlog kali ini bersama Mbak Delvi bermanfaat. Dan buat yang suka ngehujat-hujat tentang pelakor atau apa, I don't care. Ya, bisa komen di vlognya Bapak Hasan Family. Oke, terima kasih Mbak Delvi. Oke, assalamualaikum. Dari kediamannya Mbak Delvi kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.